Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Yesus Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kerap kali kita mendengarkan kata mamon, atau juga banyak orang yang kerap kali menggunakan istilah ini. Romo, saya kemarin tidak bisa ke gereja ya karena ngurusi mamon. Mamon adalah yang berarti adalah harta duniawi. Harta duniawi tidak hanya uang, tetapi juga bisa rumah, tanah, atau kesayangan. Kesayangan itu ya bisa mulai dari anak, saudara, ataupun dalam bentuk barang. Dan Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa jangan sampai kesenangan cinta kita kepada Tuhan itu dikalahkan oleh cinta kesenangan kita kepada harta duniawi. Karena siapa yang lebih dicintai, disitulah kalau di sini tadi dibahasakan dengan tuan. Kalau harta duniawi itu tadi menjadi tuan kita, maka itu yang akan kita kejar. Padahal semua yang ada di dunia itu sifatnya tidak ada yang kekal. Saudara, keluarga pasti juga akan pergi atau berpisah, entah karena jarak atau entah karena kematian. Harta juga bisa hilang, harta bisa habis. Dan juga itu juga mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Kalau kita menganggap bahwa harta dunia ini penting, maka itu yang menjadi tuan kita. Kita akan menggunakan segala cara, bahkan dengan cara yang tidak jujur itu untuk mendapatkannya. Yang penting saya mendapatkan. Tetapi kita diajak untuk menjadikan Tuhan itu sebagai tuan kita yang pertama dan utama, yang artinya bukan lalu kita tidak membutuhkan harta duniawi. Harta duniawi tetap penting, harta duniawi tetap butuh. Selama orang tinggal di dunia, dia akan tetap membutuhkan harta duniawi, entah itu berupa uang, rumah, saudara, atau apapun. Tetapi jangan sampai itu mengalahkan kita kepada cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah cinta kepada Tuhan, tentu kita akan menggunakan harta duniawi itu. Perlakuan kita kepada harta duniawi kita itu juga akan dengan baik. Kalau ada uang pasti juga akan digunakan dengan baik. Kalau punya saudara, punya keluarga pasti juga akan memperlakukan mereka dengan baik.
Syaratnya yaitu kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengaku cinta pada Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya itu juga berbohong. Yang artinya bahwa ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, tetapi kita mengabaikan hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita, mencari uang dengan cara yang tidak jujur, bekerja dengan cara yang tidak jujur, berlaku kepada orang lain dengan tidak adil, itu adalah suatu hal yang omong kosong. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita bertuan kepada Tuhan, kita mengasihi dan mencintai Tuhan, tentu yang akan kita lakukan adalah sesuatu hal yang baik. Harta dunia adalah sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Maka kita diajak dengan menjadikan Tuhan itu yang pertama dan utama, kita menjadikan harta dunia ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia dalam mengabdi kepada Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.